Rata-rata nilai SKD dari 124 peserta adalah 295. Jika ada satu peserta tambahan, maka rata-ratanya menjadi 296. Berapakah nilai peserta satu orang tambahan tersebut? Oke. Nah, ini nilainya semuanya di atas 400 ya. Semoga yang nonton video ini nilainya bisa dapat di atas 400 semua ya. Amin. Oke. Di sini setelah ditambah satu orang, rata-ratanya menjadi 296. Berarti banyak orangnya berapa? 125 karena ditambah satu orang. Jadi ini nih rata-rata 125 orang ya. Jadi 125 orang dikali 296. Ini sama dengan total rata-rata yang awalnya tadi ini 124 kali 295, 124 kali 295 ditambah dengan satu orang, kita misalkan P ya. Ini kalau dikali 124 dikali 295 itu 36.580 ditambah P nilai satu orang yang ditambahkan itu sama dengan ini 125 dikali 296 sama dengan 37.000 ya. Nah, yang 36.580 ini pindah terus ke sini jadi min ya. Jadi P sama dengan 37.000 dikurang 36.580 sama dengan berapa? 420. Oke. Jadi nilai satu orang yang ditambahkan itu adalah 420. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang A. Suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 orang. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, banyaknya orang yang harus ditambahkan adalah Oke. Jadi ini kalau 24 hari, ini 24 hari dikerjakan oleh 18 orang. Nah, kalau dipercepat jadi 16 hari, berapa orang yang ditambahkan ya? Nah, kita misalkan aja jumlah orang yang mengerjakan jika dikerjakan selama 16 hari ini X ya. Tapi yang ditanya bukan X, tapi penambahannya dari 18 ke X itu ditambah berapa gitu ya. Kalau ada jumlah hari terus jumlah orang yang mengerjakan seperti ini, langsung aja nih dikali ini yang atas dikali sama dengan perkalian yang bawah ya. Langsung aja dikali ya. Jadi 24 dikali 18 sama dengan 16 dikali X. Oke. Coba 16 sama 24 sama-sama bagi 8 bisa ya. Ini 3, ini 2 ya. 18 sama 2 sama-sama bagi 2 bisa ya. Ini coret aja jadi 9 ya. Tinggal 3 kali 9 27. Jadi banyaknya orang yang mengerjakan bila dikerjakan selama 16 hari adalah 27 orang. Tapi yang ditanya bukan jumlah orangnya, tapi penambahannya ya. Dari 18 menjadi 27 ini berapa penambahannya? Penambahannya 9 orang ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E. Oke, yang E ya. Deret angka 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17 berapa lagi? Coba kita tulis ulang ya biar kelihatan. Nah, ini udah ditulis ulang. Ini kan agak banyak ya. Coba kita loncat 1 ya. 32 ke 30 kan ini kan dikurang 2 ya. 30 ke 19 ini dikurang 11. Terus ini 19 ke 17 dikurang 2. Tapi kalau lanjutan ini dapatnya lewat 1 ke sini ya, lewatin ini. Tapi yang ditanyakan ini ya. Oke, coba 31 ke 20 ini kan dikurang 11 ya. Terus 20 ke 18 ini dikurang 2, berarti lanjutannya harusnya kurang 11 ya. Ini kurang 11 berapa? 7 ya. Oke, jadi jawabannya harusnya 7. Kalau lanjutan ini berarti ini juga dikurang 11 ya. 17 kurang 11 harusnya 6 ya, kalau dicari lanjutannya ya. Tapi yang ditanyakan yang ini, berarti pilihan yang tepat adalah yang C ya. 3, 7, 16, 12, 11, 17, 18, 22 berapa lagi? Oke, biar kelihatan kita tulis ulang ya. Nah, ini udah ditulis ulang ya. Ini kan agak banyak ya. Coba kita loncat 1 ya. 3 ke 6, terus 6 ke 11, 11 ke 18, terus 18 ke sini ya yang ditanyakan. Coba 3 ke 6 kan ditambah 3, terus ini ditambah 5 ya. 6 ke 11 kan tambah 5. Terus 11 ke 18 ditambah 7. Coba nih penambahannya ganjil ya. Berarti di sini harusnya ditambahin 9 ya. 18 tambah 9 27 ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat harusnya yang C. Andaikan ditanya lagi, coba nih 7 ke 12, terus 12 ke 17 ini ditambah 5 tambah 5. Terus 17 ke 22 ini ditambah
5 ya. Terus yang ini harusnya ditambah 5 juga ya. 5 jadi 27 juga ya. Oke, tapi yang ditanya yang ini ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Hubungan sekolah dengan titik-titik sama dengan hubungan titik-titik dengan kenyang. Coba kita isi ya. Sekolah pandai. Sekolah agar pandai, lahap agar kenyang. Lahap sama kenyang harusnya makan ya. Sekolah untuk menuntut ilmu, enak untuk kenyang, enggak ya? Sekolah untuk pintar, makan untuk kenyang. Nah, ini benar nih ya. Karena sekolah ini bisa kata benda, bisa kata kerja ya. Coba sementara yang C ya. Sekolah harus rajin, sarapan harus kenyang, enggak ya? Sekolah agar lulus, sekolah sampai lulus, masak agar kenyang, supaya kenyang. Enggak ya? Yang lebih tepat yang C. Oke, yang C. Sebuah grup Liga Champions terdiri dari 4 tim, yaitu Juventus, Arsenal, Barcelona, Dortmund. Keempat tim saling berhadapan. Jika menang memperoleh nilai 3, seri 1 dan kalah 0. Juventus tidak pernah kalah. Ini Juventus tidak pernah kalah ya. Arsenal selalu imbang, sedangkan Dortmund hanya memperoleh nilai 1, Barcelona hanya kalah 1 kali. Oke, urutan klasemen berdasarkan nilai dari urutan teratas adalah kita mulai dari Arsenal. Arsenal nanti akan berhadapan dengan Juventus, Barcelona dan Dortmund. Terus Barcelona nanti akan berhadapan dengan Arsenal, Juventus sama Dortmund. Terus Dortmund nanti akan berhadapan sama Barcelona, Arsenal dan Juventus. Terus Juventus akan berhadapan dengan Barcelona, Arsenal dan Dortmund. Oh ya, di sini katanya saling berhadapan. Berarti hanya sekali tanding ya, bukan sistem kandang tandang ya. Sebenarnya dalam fase grup champion itu kan harusnya fase kandang tandang ya aturannya ya. Tapi di soal ini saling berhadapan hanya sekali ya. Ini saling berhadapan. Coba di sini kuncinya pertama tuh di sini nih. Dortmund hanya memperoleh nilai 1 ya. Sama Arsenal selalu imbang. Berarti Arsenal nih nilainya 1, 1, 1. Terus Arsenal sama Dortmund kan seri nih. Berarti di sini seri ya. Karena Dortmund nilainya 1, berarti yang lainnya 0 ya. Artinya Dortmund ini kalah dari Barcelona dan kalah dari Juventus. Nah, kita langsung aja isi nih di Barcelona sama Juventus ya. Juventus menang atas Dortmund, Barcelona menang atas Dortmund. Kan ini kan 0 nih. Dortmund 0 ini maksudnya Dortmund kalah terhadap Barcelona dan kalah terhadap Juventus ya. Ini 3 ya. Terus katanya, oh ya satu lagi nih, Arsenal sama Barcelona seri ya ini. Berarti ini di sini juga seri ya, nilainya 1 ya. Terus katanya Juventus tidak pernah kalah. Berarti Juventus nggak pernah kalah. Terus ini Arsenal sama Juventus kan ini seri nih. Berarti ini 1 karena nggak pernah kalah. Berarti ini kita belum tahu ya. Coba kita isi Barcelonanya. Barcelonanya kalah 1 kali. Ini kan udah seri, ini udah menang. Berarti ini karena kalah 1 kali ini 0 ya. Berarti Barcelona kalah atas Juventus atau Juventus menang atas Barcelona. Berarti ini 3. Ini Juventus poinnya ini berapa nih? 7. Ini poinnya 1. Ini poinnya 4. Ini poinnya 3. Jadi urutannya adalah Juventus, baru Barcelona, Juventus Barcelona yang A ya. Arsenal baru Dortmund. Oke, yang A. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Wulan seorang teller bank. Jika Wulan tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. Oke, ini cantik jauh banget ya, nggak ada bahas cantik. Di sini disebutkan bahwa semua teller tidak pernah telat ya. Jadi ini semestanya adalah semua teller. Ini lambang semua ya, tidak pernah telat ya. Oke, salah satu tellernya itu adalah Wulan ya. Nah, di sini dikatakan ini hanya syarat untuk Wulan aja ya, bukan berarti semua tellernya nggak pernah telat, terus semua tellernya akan dipromosikan. Syarat dipromosikan kalau tidak telat itu hanya berlaku untuk Wulan ya. Nah, ini karena semua tellernya nggak pernah telat, maka Wulan dipromosikan karena memenuhi syarat yang diberikan ini ya. Oke, bukan semua teller akan dipromosikan ya. Karena syarat ini hanya untuk Wulan aja, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula
dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila keberapa? Oke, di sini ada kata kunci ya, bahwa kehidupan bermasyarakat tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal ekonomi ya. Jadi ini berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sedikit kita bahas prinsip dari sila kelima. Prinsip utama dari sila kelima adalah adanya keadilan di segala bidang. Ini ada keadilan, sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, ini dalam hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Nah, sehingga akan tercipta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kepentingan umum. Jadi akan ada keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum ya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E ya. Anda dan keempat rekan kerja yang menduduki jabatan sebagai kabak, kepala bagian ya, mendapat tugas dari pimpinan instansi yang bersifat mendesak dan harus diselesaikan dalam waktu 3 hari. Oke. Pada hari kedua pengerjaan tugas itu sebenarnya Anda sudah selesai mengerjakan dan dapat mengumpulkan kepada pimpinan. Namun melihat keempat rekan kerja yang masih fokus mengerjakan tugas tersebut, Anda jadi ragu-ragu untuk menyerahkan hasil pekerjaan itu kepada pimpinan. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan. Oke, di sini sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang harus dikerjakan secara kolektif ya. Memang ada pekerjaan yang mendesak, namun terlihat di sini bahwa kita bisa dalam waktu 2 hari sudah selesai dan bisa diserahkan ya, bisa dikumpulkan. Artinya ini pekerjaannya terpisah ya, bukan dikerjakan secara kolektif, secara bersama-sama dan selesainya harus bersamaan ya, enggak ya. Oke, jadi dalam bekerja kita harus memiliki sikap profesional ya, yaitu bila ada pekerjaan terutama penugasan yang bersifatnya mendesak harusnya secara tanggap ya, harus tanggap, tegas dan ulet ya, termasuk cekatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi nggak ada hubungannya orang lain udah selesai atau enggak ya, harusnya kita bekerja secara profesional tanpa ada kekhawatiran dianggap sebagai rekan kerja yang tidak solid atau tidak ada kesetiakawanan ya. Jadi yang tepat harusnya segera menyerahkan tugas kepada pimpinan tanpa mempedulikan rekan kerja yang lain, karena memang di soal ini bukan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara kolektif. Ini harusnya poinnya 5. Nah, terus yang ini segera menyerahkan tugas itu dan mengatakan bahwa rekan kerja belum selesai mengerjakannya. Setidaknya kita sampaikan, mungkin ada arahan dari pimpinan instansi untuk membantu keempat rekan kerja yang lainnya. Ini poinnya 4. Oke. Terus yang A ini menunggu sampai hari ketiga sehingga dapat menyerahkan tugas bersama keempat rekan kerja yang lain. Di sini seolah-olah kita tuh bergantung pada orang lain. Jadi keputusan kita tuh masih ada ketergantungan akan perasaan kita pada rekan kerja yang belum selesai ya. Jadi ini nggak boleh harusnya. Ini poinnya 3. Kalau yang D, udah D ya. D udah. C, sebaiknya menunggu rekan kerja mengumpulkan tugasnya terlebih dahulu. Ini nggak boleh ini ya, harusnya. Ini lebih, coba yang E, lebih baik menunggu rekan kerja untuk menghindar anggapan ini kita masih ada pikiran khawatir dianggap cari muka atau nggak solid gitu ya. Ini harusnya paling buruk ya. Berarti mau nggak mau ini pasti poinnya 2. Nah, seperti ini poinnya ya.